Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan lagi pelajaran nahwu dalam silsilah kita, itu silsilah kedua, dengan membaca kitab Tuhfatul Washabiyah karya Syekh Ahmad Ibn Thabit rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan kemarin alhamdulillah kita telah selesai pembahasan maf'ul bih. Kita telah selesai dari pembahasan maf'ul bih. Nah, sekarang kita masuk di jenis yang kedua dari isim yang dimansub dan dinasab. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, babul masdari, bab al-masdar. Bab al-masdar. Sudah saya katakan kemarin, kenapa perlu takbir dengan masdar. Al-masdar huwal ismul mansubul ladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'il. Ini tidak ada masalah bagi orang yang sudah belajar sorof. Masdar adalah isim yang mansub, yaitu maksudnya masdar yang menjadi maf'ul mutlak adalah isim yang mansub. Karena tidak semua masdar mansub. Kalau dia di awal kalimat dia mubtada. Kalau dia di awal kalimat dia bisa menjadi mubtada. Dia juga bisa menjadi khobar. Dia juga bisa menjadi khobar. Ya, bahkan dia juga bisa menjadi fa'il. Bisa. Ya kan? Mubtada misalnya mereka katakan, ya, seperti contoh ikramuka li Zaidin jamil misalnya. Ikramuka li Zaidin jamilun. Iya, itu kan mubtada ikramuka. Bukan maf'ul mutlak. Jadi di sini adalah masdar, dia adalah isim mansub. Itu masdar yang menjadi maf'ul mutlak adalah isim mansub. Ciri-ciri masdar alladzi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'il. Ingat, ini bukan pengertian maf'ul mutlak, ini pengertian masdar. Ini pengertian apa? Masdar. Yang datang dalam urutan ketiga fi tasrifil fi'il, dalam pecahan fi'il. Ketika antum pecahkan fi'il, maka yang urutan ketiga itu adalah masdar. Misalnya antum katakan doroba, doroba yadribu dorban. Dorban itu masdar. Kataba yaktubu kitaban. Kitaban masdar. Qatala yaktulu qatlan. Qatlan masdar. Kharaja yakhruju khurujan. Khurujan adalah apa? Masdar. Paham ya? Yang datang ketiga dalam urutan tasrif. Nah, contoh daraba yadribu darban. Ini lihat. Memang bukan maf'ul mutlak yang dicontohkan. Ini adalah contoh apa? Masdar. Dia adalah yang datang dalam urutan ketiga dalam tasrif. Contoh doroba yadribu dorban. Paham ya? Saya katakan asani minal mansubati al masdar wa huwa indan nahwiyin. Yang kedua dari yang dinasab adalah masdar. Dan dia masdar maksudnya di sisi ulama nahwu al ismul mansubul ladzi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'il. Ini pengertiannya di ulama nahwu. Dia adalah isim mansub yang datang dalam keadaan di urutan ketiga dalam tasrif fi'il. Wa ma'na tasriful fi'il diartikan dulu, terpaksa ini. Dan arti pecahan fi'il adalah tagyiru min sigotin ila sigotin ukhra. Perubahannya dari satu bentuk ke bentuk yang lain, itulah dibilang tasrif. Itulah dibilang apa? Tasrif. Kama idza qila lak, sebagaimana idza jika kila dikatakan laka kepada kamu. Sorif, tasriflah doroba. Tasriflah doroba. Iya. Fa innaka tadkurul madiya awwala, maka kamu akan menyebutkan madi pertamanya. Tsummal mudhari athaniya, kemudian yang kedua mudhari, tsummal masdar salisa, kemudian masdar yang ketiga. Paham kan? Fatakul, maka antum akan katakan doroba yadribu dorban. Fadorban masdar.
Maka dorban itu namanya apa? Dorban adalah apa? Masdar. Li'annahu ja'a salitan fi taghyiril fi'li. Karena dia datang di urutan ketiga dalam perubahan fi'il. Min sigotil madi ila sigotil mudhari. Dari bentuk madi ke bentuk mudhari. Wa min sigotil mudhari ila sigotil masdari. Dari bentuk mudhari ke bentuk masdar. Ini dijelaskan karena jangan sampai orang belum tahu sorof, belum tahu tasrif, pecahan kata. Iya. Kemudian walaisal muradu huna bayanul masdari lidatihi. Perhatikan baik-baik ini. Walaisal muradu huna, dan bukan yang diinginkan di sini bayanul masdari lidatihi, menjelaskan masdar itu sendiri. Bukan itu yang diinginkan. Kita di sini bukan mau menjelaskan siapa? Masdar, bukan. Wa innamal muradu, dan tiada lain yang diinginkan bayanun tisobihi, adalah menjelaskan ternasobkannya dia alal maf'uliyatil mutlaqah, atas maf'ul mutlak. Anda bisa pahami? Jadi di sini bukan mau jelaskan masdar, karena masdar itu bukan urusan nahwu. Itu adalah urusannya siapa? Sorof. Cuman karena yang menjadi maf'ul mutlak itu harus masdar, maka dijelaskan apa itu masdar. Apa itu masdar? Iya. Ini yang diinginkan. Wal maf'ul mutlak, ini dia pengertiannya, masuk di pembahasan. Dan maf'ul mutlak adalah al masdarul mansubu al muakkidu li amilihi awil mubayyinu li nau'ihi aw adadihi. Seperti di buku dasar dulu. Maf'ul mutlak adalah al masdar al mansub, masdar yang dinasab. Ya, keluar masdar yang tidak dinasab. Fungsinya al muakkidu li amilihi, menguatkan amilnya atau amil fiilnya. Makanya dibilang itu sama dengan lafaz fiil atau semakna dengan lafaz fiil, kan dia datang menguatkan. Awil mubayyinu li nau'ihi, atau menjelaskan jenisnya. Jadi dia datang bukan menguatkan tapi menjelaskan apa? Jenisnya. Nanti ada ciri-cirinya. Apakah karena dia disifati atau diidofakan kepada setelahnya. Karena dia dua ciri-cirinya. Disifati atau yaitu ada naat setelahnya, atau dia diidofakan, ada mudhofun ilainya. Itu fungsinya untuk menjelaskan itu. Iya. Au adadi, atau menjelaskan adatnya, jumlah dari amilnya, pekerjaannya. Paham kan? Dan ini yang terakhir ini punya wazan khusus karena di dalam sorof dikenal dengan masdar marroh. Masdar yang menunjukkan apa? Jumlah pekerjaan. Ini dia punya wazan khusus. Nanti kita akan sebutkan ketika sudah datang bentuknya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa summiya mutlaqo, dan dinamakan dengan maf'ul mutlak. Kenapa bisa? Kan ada maf'ul bi, ya kan? Kalau ada maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul ma'a, ada semua. Ini mutlak. Kenapa dibilang mutlak? Li'annahu lam yuqayyiduhu bi adatin. Itu alasannya. Karena dia tidak diikat dengan alat. Itu setelahnya itu tidak diikat dengan huruf jar atau dhorob. Lihat tak? Maf'ul bi huruf jar, maf'ul fi huruf jar, maf'ul li ajli huruf jar, maf'ul ma' dhorob. Anda paham kan? Sementara ini maf'ul saja, tidak ada bi, tidak ada fi, tidak ada la, maf'ul saja. Maka dibilang apa? Mutlak, tidak ada diikat dengan apa-apa setelahnya. Bisa Anda pahami? Tidak diikat dengan apa-apa setelahnya. Minal mafa'il kama kuyida ghairuhu minal mafa'il, sebagaimana diikat selainnya dari maf'ul. Mafa'il jama' dari maf'ul. Ya, dari maf'ul yang lain. Kal maf'ul bi walahu wa fi wa ma'a, itu ada semua begitu. Ini tidak ada. Makanya dibilang apa? Mutlak. Tahu mutlak? Yang diitlakan, dibebaskan, tidak ada qaid. Paham kan? Kan ada dibilang mutlak muqayyad. Muqayyad artinya diikat.
Berarti mutlak yang dilepas, tidak ada ikatannya. Tidak ada ikatan. Itu makna dasarnya. Itulah dibilang maf'ul mutlak. Faqauluhum, maka ucapan mereka al-mu'akkidu li amili ila akhir, yang menguatkan amil sampai akhir, ai anal maf'ul al-mutlaqa ala salatati aqsam, yaitu maf'ul mutlak itu terbagi 3, yaitu dari sisi makna dan fungsinya. Al-awwalu al-mu'akkidu li amilihi, yang pertama menguatkan amilnya. Wa huwa alladhi yadullu ala ma dalla alaihi amiluhu minal hadath min ghairi ziyadatin ala dzalika. Masyaallah. Apa maksudnya menguatkan amilnya? Wa huwa alladhi, dia adalah yang yadullu, menunjukkan ala atas ma, yang apa yang dalla alaihi amiluhu, apa yang amilnya tunjukkan atasnya. Minal hadath, berupa kejadian. Lihat. Antum lihat, ana contohkan lihat. Darabtu darban. Darabtu darban. Apa penunjukan darban? Dia menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh amilnya, yaitu darabtu. Itu kejadian. Apa kejadiannya? Memukul. Anda bisa pahami? Paham kan? Makanya dibilang menguatkan saja karena sama maknanya. Kan kalau diartikannya darabtu darban, saya memukul pukul, kan sama artinya. Makanya tidak diterjemahkan saya memukul pukul, bukan. Tapi sungguh saya telah memukul. Kenapa begitu? Karena sama penunjukannya. Dia adalah menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh amilnya berupa kejadian, yaitu kejadian disebutkan sebelumnya. Min ghairi ziyadatin ala dzalik, tanpa ada tambahan. Persis darabtu Zaidan darban. Saya memukul Zaid pukul. Lihat, saya memukul Zaid pukul. Sama? Tidak ada tambahan sama sekali maknanya. Sama persis maknanya. Makanya dia datang untuk apa? Hanya menguatkan. Sama antum bilang gini, darabtu Zaidan Zaidan. Apa fungsinya itu Zaidan yang kedua? Menguatkan siapa? Zaid. Karena kenapa antum bilang menguatkan? Karena sama. Yang kedua itulah yang pertama. Ada bisa pahamin? Sama dengan antum bilang waktu pembahasan taukid, na'am na'am, la. Ya kan? Idrib. Itu yang kedua, menguatkan apa? Yang pertama. Begitu. Pokoknya kalau intinya itu sama semuanya. Kapan yang kedua sama dengan pertama tanpa ada tambahan, penguat. Maka dia adalah apa? Penguat. Nah, qama Zaidun qiyama. Lihat itu, qama Zaidun qiyama. Zaid berdiri. Qiyama berdiri. Ada paham kan? Berarti arti qiyama itulah yang ditunjukkan oleh siapa? Qoma. Ada paham? Berarti ini datang untuk apa? Menguatkan. Maka yang diterjemahkan apa? Sungguh Zaid berdiri. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa kallama Allah Musa taklima. Lihat itu, kallama taklima. Masdar. Karena kallama kalau ditasrif masdarnya taklima. Kallama yukallimu takliman. Anu paham kan? Sama ini. Fakullun min qoma wa kallama. Setiap dari koma dan kallama fi'lun madhi. Adalah fi'il madhi. Dalla ala husuli hadatsin, menunjukkan atas terjadinya kejadian, yaitu terjadinya berdiri, terjadinya bicara. Kan begitu? Wa huwal qiyam, yaitu berdiri, wa taklim, dan berbicara. Wa kullun min qiyam wa taklim maf'ul mutlaq. Dan setiap dari qiyaman dan takliman adalah maf'ul mutlaq. Dalla ala ta'kidi dzalikal hadath, menunjukkan atas penguatan kejadian itu. Jadi dia datang untuk apa? Menguatkan apa? Kejadian itu. Iya. Wa annahu hasala min fa'ilihi haqiqatan, yaitu bahwasanya itu terjadi dari pelakunya secara hakikat. Maksudnya sebenarnya. Paham kan? Betul-betul terjadi dari pelakunya. As-tsani, yang kedua, al-mubayyin li nau'i amilihi, menjelaskan jenis pekerjaannya. Jadi bukan datang menguatkan, tapi apa? Menjelaskan jenisnya. Wa huwa alladhi yadullu 'alal hay'ah allati sadara 'alaiha al-fi'lu. Dia adalah menunjukkan atas hay'ah, keadaan, bentuk yang al-fi'lu sadara 'alaihi, perbuatan itu
muncul atasnya. Perbuatan itu terjadinya bagaimana? Paham kan? Dia menjelaskan itu bentuknya, hay'anya, keadaannya, bentuknya, sifatnya. Ya, keadaan, bentuk, sifat perbuatan itu muncul di atasnya. Nah, lihat, darabtu Zaidan dorban syadidan. Saya pukul Zaid dengan pukulan yang sangat keras. Paham kan? Darabtu Zaidan dorban syadidan. Jadi dorban itu sebagai apa? Maf'ul mutlak. Anda paham ini? Dia adalah maf'ul mutlak. Lihat, syadidan itu ada sifat itu menunjukkan itu hay'anya. Kan dia disifati. Ini yang pertama. Yang kedua contoh yang mudhaf. Wa jalastu fid dari julusal muaddabi. Saya duduk di dalam pelajaran julusal muaddabi dengan duduk yang beradab. Dengan duduk yang beradab. Kita terjemahkan dengan ya dalam keadaan bisa cuman dengan lebih cocok itu karena kenapa? Karena dia menjelaskan apa? Bentuknya, hay'anya. Paham? Bagaimana dia duduk? Bagaimana dia duduk? Ini nanti yang mereka katakan bisa ditanyakan dengan bagaimana bentuknya. Paham kan? Iya. Walaupun itu berserikat juga nanti dengan hal. Ya, cuman bedanya dengan hal dia masdar kalau ini. Kalau hal mustaq. Kalau hal dia ke isim fa'il, isim maf'ul. Padahal artinya mirip. Artinya itu hampir mirip dengan hal. Kalau dia seperti ini. Cuma bedanya kalau ini masdar. Sementara hal harus apa? Isim mustaq. Atau isim mustaq? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah yang kita akan pelajari nanti di buku-buku setelahnya lagi. Iya. Ini kata mereka. Dan ciri yang terakhir, ciri yang memastikan dia adalah maf'ul mutlak li bayani nau'ihi, kalau dia adalah disifati atau dia diidofakan. Itu ciri pentingnya itu. Kapan dia disifati atau dia diidofakan, sudah li bayani nau'ihi. Kalau tidak disifati dan tidak diidofakan, maka li taukid. Dengan syarat tidak masuk di yang ketiga. Dengan syarat tidak masuk di yang ketiga. Karena yang ketiga ada bentuk khusus. Sebentar kita akan pelajari. Paham kan? Fadarban maf'ul mutlak dalla biwasitati wasfihi alladhi ba'dah. Lihat. Maka darban adalah maf'ul mutlak. Dalla dia menunjukkan biwasitati wasfihi alladhi ba'dah, dengan perantaran sifat yang setelahnya. Dengan perantaran sifat yang setelahnya. Ya, apa yang dia tunjukkan dengan perantaran sifat yang setelahnya? Wa syadidan, yaitu syadidan ala nau'id darb, atas jenis pukulan. Menunjukkan atas apa? Jenis pukulan. Jenis pukulannya. Ini dia. Alladzi waqa'a ala Zaid, yang terjadi pada Zaid. Yang terjadi pada Zaid. Iya. Wa annahu kana syadidan. Bahasanya pukulan yang terjadi pada Zaid itu pukulan yang keras. Untuk menjelaskan itu. Anda bisa pahami ini? Ini dia. Intinya itu tadi. Antum bisa langsung hukumi ketika melihat lafaz. Kalau dia disifati atau kalau dia apa? Diidofakan. Selesai masalah itu. Setelah itu tinggal cari artinya. Wa mithluhu minat tanzili qauluhu jalla dzikru. Contoh di dalam Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Udzurullaha dzikron katsiran. Dzikron itu adalah maf'ulun mutlak. Paham kan? Katsiran adalah apa? Na'at. Wa julusa maf'ul mutlak. Julusa di contoh kedua tadi maf'ul mutlak. Dalla menunjukkan biwasitatil mudhaf ilaihi alladhi ba'dah. Dia menunjukkan dengan perantaran mudhaf ilaih yang setelahnya, wa huwal muaddabi, yaitu muaddabi ala nau'il julus. Menunjukkan jenis duduknya. Alladhi hasala minal fa'il, yang terjadi dari pelakunya itu, yaitu dia duduk apa? Wa annahu kana julusa muaddabin,
bahwasanya itu adalah dia duduk dengan duduk yang beradab. Wa mithluhu minal kitabil azizi, contohnya dalam Alkitab Al-Aziz, Al-Quran, qauluhu jallat qudratuhu, firman Allah Subhanahu wa taala, fa'akhadnahum akhda azizim muqtadir. Lihat itu. Yang antum perhatikan, akhda itu adalah siapa? Itu adalah siapa? Maf'ul mutlak. Untuk apa ini? Taukid atau libayani nau'ihi? Libayani nau'ihi. Paham kan? Selesai. Asal yang ketiga, al-mubayyin li adadi amili, menjelaskan jumlah pekerjaannya, jumlah perbuatannya. Apa maksudnya? Wa huwa alladhi yadullu ala marrati wuqu'il fi'il. Dia adalah yang yadullu, menunjukkan ala atas marrati, kali jumlah bilangan wuqu'il fi'ili, terjadinya perbuatan itu. Yaitu kalau begitu, kalau menunjukkan atas marot, maksudnya dia adalah masdar marro. Masdar marro itu berwazan fa'latan. Masdar marro itu berwazan apa? Fa'latan. Jelas ini? Jadi kalau ada yang berwazan fa'latan, sudah, dia adalah apa? Maf'ul mutlak. Kalau mansub. Dan kalau ditanya jadi siapa? Yaitu itu apa? Untuk apa? Libayani adadihi. Paham kan? Masdar marro. Contoh darabtu darbatan, au darbatain, au darbat. Karena masdar marro tasrifnya ada 3. Darbatan, darbataini, darbat. Jam' muannats salim. Nah, paham kan? Jelas ini? Iya. Jadi kalau dibilang 1 kali darbatan, kalau 2 kali darbatain mansub, kalau banyak kali darbat. Paham kan? Misalnya darabtu Reza darabat. Apa maksudnya? Saya pukul Reza banyak kali, berkali-kali. Sama nih kalau Reza bilang akal tu akalat, saya makan banyak kali. Paham? Dimaklumi ini? Itu dia fungsinya ini. Fungsinya menunjukkan marrat, jumlah dari pekerjaan itu. Ya, fakulun min darbatan wa darbataini wa darbat, maf'ul mutlak. Semua itu maf'ul mutlak juga namanya. Pokoknya i'rab sebenarnya maf'ul mutlak. Cuman untuk menjelaskan ini apa ini fungsinya. Dan itu juga terkait dengan menerjemahkannya nanti. Karena menerjemahkannya itu tergantung, ini antum tahu 3 jenisnya. Kalau jenis pertama sungguh, jenis kedua hay'annya, jenis ketiga jumlahnya. Iya. Maf'ul mutlak dalla ala adadi wuqu'il fi'il, menunjukkan atas jumlah terjadinya pekerjaan. Wa annahu kana marrah au marratain au marrat. Bahasanya itu terjadinya marrah sekali, marratain 2 kali, au marrat banyak kali. Wa mithluhu min kalamil bari jalla wa ala qauluhu subhanahu. Contoh dalam kalam Al-Bari Jalla wa Ala, firman-Nya Subhanahu wa taala, fadukkata dakkatan wahidatan. Itu dakkatan. Itu sebagai apa? Maf'ul mutlak. Untuk apa? Li bayani adadihi. Paham kan? Li bayani adadihi. Jelas kan? Karena wazannya apa? Fa'latan. Selesai. Setelah itu tinggal setelahnya anwa'u al-maf'ul mutlak. Ini mudah karena di buku dasar juga kita sudah kasih tahu. Jenis maf'ul mutlak dulu sudah kita kasih tahu bahwa dia ada lafzi, ada maknawi. Kapan lafzi? Kalau selafat. Kapan maknawi? Tidak selafat tapi semakna. Sudah dikasih tahu waktu di buku dasar. Wa huwa qisman, dia terbagi 2, lafzi wa ma'nawi. Ada yang lafzi, ada yang ma'nawi. Fa in wafaqa lafdhuhu lafdhu fi'lihi fa huwa lafzi. Perhatikan itu ketentuan pendek tapi berguna sekali. Fa in wafaqa lafdhuhu, terjemahkan dulu lafdunya. Kalau lafadznya wafaqa sesuai, lafadznya hu kembali ke masdarnya. Kalau lafadznya itu yang menjadi maf'ul, paham kan? Lafadznya yang menjadi maf'ul adalah sesuai dengan lafdhu fi'lihi, sesuai dengan lafadz fi'ilnya, maka fahuwa lafzi. Itulah dibilang apa? Lafzi. Sekaligus ciri-ciri maf'ul mutlak itu sama dengan lafadz fi'ilnya.
Paham? Nah qataltuhu qatlan. Lihat. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafdihi. Dan kalau dia sesuai dengan makna fi'ilnya tapi tidak lafadznya. Sama maknanya tapi tidak sama lafadznya. Paham kan? Fahuwa ma'nawi. Maka itu dibilang apa? Maknawi, yaitu datang sinonimnya. Berarti paling terakhir ketentuannya sama lafadz atau paling sedikit sama makna. Itulah maf'ul mutlak. Nah, jalastu qu'udan wa kumtu wukufan. Ini sinonimnya. Jalastu qu'udan wa kumtu wukufan. Paham kan? Wa ma asbaha dzalik, dan apa yang serupa dan semisal dengan hal tersebut. Iya, selesai saya katakan. Yang qasimul masdar alladhi yunsabu ala annahu maf'ulun mutlaqun ala qismain. Terbagi masdar yang dinasab atas dasar bahwasanya dia adalah maf'ul mutlak di atas dua bagian. Ahaduhuma, salah satunya lafzi wa hul aktsar. Salah satunya lafzi dan ini yang terbanyak. Walihada bada abihil musannifu. Oleh karena itu penulis memulai dengannya. Wasani ma'nawi, yang kedua adalah namanya ma'nawi. Ini jarang. Fa ammal lafzi fa huwa alladhi yuwafiqu fi'lahu an-nasiba lahu fi hurufihi wa ma'nah. Masyaallah. Adapun lafzi lebih sempurna, ini lebih lengkap. Adapun lafzi maka dialah yang sesuai dengan fiilnya yang menasab dia di huruf dan maknanya. Hurufnya sama, maknanya juga tentunya apa? Sama. Itulah yang lafzi. Nah, fariha farohan, qatala qatlan, ya kan? Sama. Iya. Fakullun min farohan wa qatlan maf'ul mutlaq lafzi. Itu adalah maf'ul mutlaq lafzi li'annahu wafaqa fi'lahu nasiba lahu. Karena dia sama dengan fiilnya yang menasabnya. Ya kan? Kan maf'ul mutlak itu kan yang menasabnya siapa? Maksudnya amilnya. Adalah fiilnya. Iya, adalah fiilnya. Wa huwa lihat lagi, wa huwa fariha wa qatala fi labdihi wa ma'nah. Yaitu fariha dan qatala dalam lafaz dan maknanya. Fa inna hurufahuma wahidah. Karena huruf keduanya sama. Wa ma'nahuma wahid, dan makna keduanya juga adalah sama. Paham kan? Wa amal ma'nawi, adapun yang ma'nawi, fa huwa alladhi yuwafiqu fi lahu nasiba lahu fi ma'nahu duna hurufi. Masyaallah. Maka dia adalah yang sama dengan fiil yang menasabnya di maknanya, tidak lafadznya. Duna hurufi, tidak hurufnya. Sama makna tapi tidak hurufnya. Ini ciri-cirinya. Nah, jalastu qu'udan. Perhatikan lafadznya beda. Wa kumtu wukufan. Perhatikan itu. Lafaznya apa? Beda. Fa qu'udan maf'ul mutlak ma'nawi. Maka qu'udan maf'ul mutlak secara makna. Li'annahu wafaqa fi'luhu an-nasibalahu. Fi'lahu an-nasibalahu. Karena dia menasab fi'il yang menasabnya. Dia bersesuaian dengan fi'il yang menasabnya. Wa huwa jalastu. Fi makna, yaitu jalastu dalam maknanya duna hurufihi, tidak hurufnya. Iya, li'annal julus wal qu'ud bi ma'nan wahid. Karena julus dan qu'ud satu maknanya, yaitu duduk. Yaitu apa? Duduk. Walaupun kalau kita amati kembalikan beda penggunaannya. Cuma kan sama-sama duduk. Kalau jalasa duduk dari berdiri, kalau qu'uda duduk dari tidur. Aduh, paham kan? Cuman sama-sama artinya apa? Duduk, sama maknanya. Sama. Jadi sama. Kama huwal masyhur, sebagaimana yang terkenalnya. Wa hurufuhuma mukhtalifah. Dan huruf keduanya apa? Berbeda. Wa kadza taqulu fil wuquf wal qiyam. Demikianlah antum katakan pada kata al-wuquf dan al-qiyam. Jelas kan? Wa qawlu wa ma asbah dzalik. Perkataan penulis dan apa yang mirip dengan hal itu. Apa maksudnya? Yaitu contohnya farihtu jadalan wa darabtuhu lakman. Sama kan? Farihtu jadalan. Jadalan fariha, gembira, bahagia. Wa darabtuhu lakman. Saya memukulnya lakman. Lakman juga memukul, cuman dia pukul muka. Karena dia artinya lakman itu menampar. Cuman kan tampar juga apa? Pukul. Anda paham kan? Ya sama jadinya. Iya. Wa ahantu ihtiqaron. Saya hinakan dia. Sama ihtiqaron juga apa? Hinakan. Ihtiqaron juga adalah apa? Hinakan. Jadi ujungnya apa? Sama. Wa nahu dzalik, dan yang semisalnya. Intinya dia terbagi
dua. Dengan ini selesai. Saya mudah sekali dia maf'ul mutlak itu. Cuman yang membuat kadang di sini sulit adalah ketika kita menjelaskan kepada orang yang belum belajar sorof. Itu akan sulit. Kenapa? Karena kita butuh lagi memperkenalkan dia apa maksudnya masdar, apa maksudnya urutan ketiga. Tapi kalau sudah belajar sorof, mudah. Mudah. Paham kan? Alhamdulillah. Selesai. InsyaAllah besok baru kita masuk di maf'ul fi. Ada pertanyaan? Itu duna apa tuh bukan? Dorong. Sama dengan indah. Apa? Deh. Bagaimana yang kemarin yang al-balagh di situ kita katakan lafzi atau ma'nawi. Karena lafaznya kan bisa tafsir maksudnya. Kenapa? Kan yang diinginkan madahnya. Hurufnya. Tah? Kan balla, iya huruf aslinya kan balago. Ba, kapan masih ada hurufnya itu namanya lafzi. Kapan beda hurufnya? Kan kita berbicara huruf. Bukan dia masdar atau isi masdar. Bukan. Tah? Sama dengan sabbaha subhana. Masih lafzi. Ini itu yang madahnya. Yang diinginkan adalah madahnya. Tahu madahnya? Bangunannya. Dia dibangun di huruf apa? Kapan hurufnya itu masih ada? Namanya lafzi. Udah? Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Kita usahakan satu hari satu ya. InsyaAllah. Kecuali yang tapi tidak ada yang pendek ya. Kecuali yang pendek tapi tidak ada yang pendek. Kita usahakan satu hari satu begitu. Kecuali nanti al-musatna baru kita bagi dua. Kalau sulit, kalau mudah maka satu kali juga. Alhamdulillah.